Terima kasih Bang Michael. Akhirnya saya bisa menjelaskan dan Bang Michael sudah mengklarifikasi juga di awal dan saya jelaskan untuk lebih keren ya. Bang Michael sebagai senior saya hormati sudah memberikan informasi atau klarifikasi ya. Di awal ini kami hanya menyatakan bahwa dalam sebuah penelitian mixed method ataupun kualitatif ya. Kalau mixed method ada kuantitatifnya. Nah, itu sangat dibutuhkan sebuah tim untuk keberhasilan. Saya kenal dekat dengan Richard Huta-Julu yang dimaksud ini. Dulu dia memberikan beberapa data ke saya supaya membantu saya mencari ijazah Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Yang katanya satu di UGM, satu di UTS InSearch katanya. Kita belum buktikan itu ya. Nah, kalau yang ini, Bang Richard ini beberapa waktu lalu pernah WA ke saya, izin saya menyeberang, pindah perahu. Nah, itu kata-katanya. Jadi maksudnya Itu real, artinya saya bisa apa ini? tanggung jawab. Jadi Nah, artinya jadi apa? dia Itu bilang, nggak relevan lah Bang dengan urusannya Iya. saya secara personal. enggak, Nggak Anda kan relevan dengan menyebut urusan nama saya. Richard tadi. Bang, jangan potong saya, Bang. Dia menyebut oke. nama Richard, jadi dia kan mendapatkan Bang Bill ini dapat data dari Richard. Nah, ya nggak apa-apa, memang niatnya mau menyeberang. Ada seseorang yang niat mau menyeberang, dan ya mungkin Bang Bill ini dipergunakan, dimanfaatkan. Nggak apa-apa. Terima kasih Bang Michael sudah mengklarifikasi. Bang Michael ini senior saya ya. Jadi saya ini ketika ingin bertemu, saya minta izin. Ketika ingin pulang, saya pamit. Nah, itu yang mencoba saya selalu lakukan ya. Walaupun kadang-kadang ya bagaimana ya, namanya manusia kadang lupa ya. Tetapi saya pamit ya, Bang Michael tetap. Nah, pamit dalam hal apa? Pamit dalam hal cara berpikir saya yang berbeda ya. Karena tidak diterima cara berpikir saya, karena saya adalah seorang profesional, yaitu seorang tenaga pendidik dan juga seorang ya konsultan recehan ya dalam hal memberikan masukan-masukan ya. Nah, saya memang ketika itu kan memberikan beberapa hal ya. Bagaimana kalau seorang peneliti yang benar ya, yang taat pada azas-azas kaidah ilmiah. Nah, maka saya sampaikan juga kepada Bang Michael beberapa kali dan kepada teman-teman saya, terutama sahabat saya, QNC Opposite, Bro Hendy, ya saya sampaikan cara pemikiran saya. Nah, kalau untuk melakukan, karena kan sudah rame ya, bro, 1 tahun lebih lah ya, saya sampaikan kalau cara untuk ya melakukan penelitian itu ada ajas-ajasnya, yaitu kalau meneliti ada terkait subjeknya itu seseorang individu, maka harus ada izin ya, izin harus dilakukan ya. Nah, terkecuali di lingkungan bebas, misalnya perilaku konsumen. Nah, itu kan masa kita izin sama semua konsumen ya, tetapi kita memberikan ketika bertemu tetap minta izin. Ini ada kuesioner, ada wawancara, kami ingin menyampaikan ini, bisakah kami mengambil data atau ya seperti itu kira-kira. Jadi izin. Nah, kemudian baru ada fenomena ya. Ini terpaksa kami sampaikan lagi ya supaya mengedukasi. Ada fenomenanya, kemudian ada kajian-kajian, baru dibangunlah sebuah hipotesis. Nah, hasil hipotesis ini yang baru dilakukan uji ya. Nah, setelah hasil uji ada temuan, itulah kesimpulan. Ini kami sampaikan juga kepada Bang Michael dan kami buktikan dengan cara apa yang kami lakukan terhadap UNJ ya. Dengan objek itu adalah peraturan rektor dan SKL-nya Mas Roy Suryo ya. Itu asal muasalnya ya. Nah, kami lakukan itu semua tahapannya, yaitu izin. Izinnya sudah kami peroleh di mana Mas Roy Suryo dengan tegas itu di konferensi pers yang dengan mengatakan ya,
Silakan uji, ya silakan uji. Yang kami tangkap adalah uji itu ya, ada uji S1, ijazah S1, ijazah S2-nya, dan SKL di S3-nya. Dan saya adalah sebagai alumni, saya ya tergerak gitu ya. Oh ya udah, saya uji karena sudah ada izin ya. Nah, kemudian itu tadi peruntutannya hingga kami melakukan triangulasi data, kami melakukan audiensi, dan sudah dijawab ya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan cara berpikir saya. Kalau teman-teman ingin melakukan penelitian terhadap studinya Pak Joko Widodo, studinya Mas Gibran, lakukan seperti ini gitu ya. Bukan barbar lah kira-kira seperti itu ya. Geruduk sana, geruduk sini. Kami melakukannya yaitu tidak geruduk-geruduk ya. Saya mengajak ya, ini untuk klarifikasi juga ya. Saya yang mengajak Bang Bill untuk melakukan investigasi saya, mendukung investigasi saya. Kenapa? Karena saya melihat konten-konten dari Bang Bill itu terlihat seorang intelektual, walaupun kadang-kadang keras ya, tetapi intelektualnya saya dapat ya. Saya dapat intelektualnya Bang Bill ini, dan saya rasa ini memang Bang Bill saya telusuri juga ya, bahwa dia memiliki pendidikan, latar belakang pendidikan, dan sesuai lah cara berpikir saya lihat cocok, saya sampaikan bisa ini ya. Jadi bukan ditarik saya oleh YouTuber Nusantara di apa iming-iming itu. Enggak, sampai detik ini saya bukan YouTuber Nusantara ya. Mungkin saja saya ini ya, kalau meminta misalnya ini Bang Bill, saya ingin jadi YouTuber Nusantara, bisa saja ditolak ya. Karena apa? Karena kualitas video-video saya ini masih jauh dari para YouTuber Nusantara. Saya ini kalau untuk bikin konten seperti begini ya kurang bagus seperti YouTuber Nusantara ya, yang atau yang lain tuh, atau Bang Michael ya, bagus-bagus. Kalau saya kan cuman memberikan edukasi saja. Mungkin cover atau packing daripada video ini kurang seperti teman-teman lainnya yang sudah profesional ya. Karena bukan itu di bidang saya. Saya bidangnya ya memang di metodologi ya. Itu ke bidang saya, dan kadang-kadang saya dikirimin oleh beberapa pihak jurnal Scopus juga ya, kadang-kadang ya. Itu untuk minta mereview artikel-artikel teman-teman di berbagai negara ya. Jadi walaupun itu, kenapa saya tidak selalu melakukan itu, karena memang waktu habis ya, sementara kan untuk hal yang seperti ini tidak ada, jangan pikir untuk reviewer artikel bereputasi seperti Scopus dan WOS itu menghasilkan, tidak ya, itu hanya kontribusi kita pada keilmuan. Sama seperti yang saya lakukan di UNJ ini kontribusi saya sebagai alumni ya, karena sudah diberikan izin oleh Mas Roy Suryo untuk diteliti, dan hingga sudah ada temuan-temuan ya. Walaupun kami tidak membuat itu sebagai sebuah paper, sebagai sebuah buku ya, enggak ada bikin buku untuk itu ya. Tetapi sudah kami temukan ya, temuan-temuan itu sudah dapat dan terverifikasi apa yang kami bangun, sebuah hipotesis ya. Hipotesis itu sudah terverifikasi dengan kami datang beraudiensi. Ya itu coba dilakukan ya. Kalau langsung menyatakan sebuah kesimpulan tanpa melakukan penelitian-penelitian yang bertahap tadi ya, tidak ada izinnya ya, itu pasti akan seperti ini terjadi. Nanti ada yang merasa itu ya seperti Pak Joko Widodo, akhirnya sekarang berlanjut ke kasus hukum jadinya. Yaitu penelitian sebenarnya tidak akan berlanjut pada kasus hukum bila mana penelitian itu diselesaikan dengan baik ya. Penelitian yang dengan baik itu jangan hanya berhenti pada hipotesis, tetapi sampai temuan-temuan dan kesimpulan ya. Ini kan semuanya masih hipotesis ya, saya lihat ya. Seperti pernah saya baca itu 1 bulan itu yang buku Jokowi White Paper, saya sudah nyampaikan kepada Bang Michael juga ya, bahwa itu isinya, dan kepada teman saya yang terus bersuara ya, itu QNC Bang Hendy ya, QNC Opposite, saya sudah sampaikan itu isinya ya itu masih sampai pada hipotesis, semua itu dugaan ya, tetapi sudah diklaim bahwa itu adalah
temuan ataupun itu adalah kesimpulan. Padahal data-datanya, data empirik yang paling penting itu belum dikumpulkan dengan benar dan juga triangulasi datanya itu ya, konfirmasi hasil itu belum dilakukan ya. Demikian dengan Bang Bonatua Silalahi juga bukunya kami lihat itu masih berhenti pada hipotesis. Jadi ini sangat lemah ya, dan itu bisa juga masuk ke ranah hukum jadinya. Kalau penelitian yang benar ya dilakukan, itu apa yang mau di ranah hukum? Ini kan penelitian, ada izinnya, kami ada izinnya, yaitu sudah menyampaikan ya, subjek ini dalam hal ini adalah UNJ dan Mas Roy Suryo sudah menyatakan izinnya ya untuk diteliti daripada SKL-nya, sementara UNJ sudah kami surati dan kami ke sana juga datang dengan baik-baik dan diterima dengan baik-baik. Artinya kami kulo nuwun ya, udah ada izin semua. Jadi penelitian itu ya demikian, jadi tidak akan ada masalah ya. Harusnya ya tidak akan sampai sekarang di ranah hukum. Kenapa? Karena tidak dilakukan penelitian yang sebenarnya. Kalau lemah ya pasti ini akan bisa berpotensi masalah. Itu aja ya. Jadi sekali lagi, sampai detik ini kami bukan belum tergabung ya dalam YouTuber Nusantara maupun Gibranisti ya, karena kami masih mempelajari beberapa hal ya. Apakah visi misinya itu masuk dalam cara berpikir kami atau tidak kan gitu ya. Tetapi tetap bersahabat sama Bang Michael, saya tetap bersahabat. Saya tidak memblokir WA-nya Bang Michael.